Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoin kali ini itu adalah Anchor, teman-teman. Anchor ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Sandbox. Kemudian sebelum-sebelumnya ada Zilliqa, Phil dan lain sebagainya, teman-teman ya. Dan sedikit reminder juga, nanti subuh ya, lebih tepatnya jam 2 subuh itu adanya FOMC Meeting Minutes, teman-teman. Jadi biasanya memang mungkin mereka mau ngomongin perihal beberapa rilis data yang terakhir dan juga untuk nanti next kenaikan suku bunga yang akan mendatang. Jadi ya prepare apakah nanti dia dovish ataupun hawkish, ya tentunya bisa mempengaruhi ke pergerakan market, teman-teman ya. Jadi balik lagi, mungkin buat teman-teman yang lagi ada posisi banyak dan lain sebagainya, mungkin mulai bisa dikurangin dulu ya, setidaknya sampai setelah FOMC Meeting Minutes ini selesai lah, setidaknya nunggu ini gitu, buat yang mau melihat nih kira-kira apa yang mereka omongin dan reaksi market seperti apa gitu ya. So ya, jadi ini akan dibahas dulu. Pertama-tama untuk Bitcoin dulu secara daily time frame. Jadi ya secara daily time frame-nya kita udah lihat ya beberapa kali percobaan dari si Bitcoin-nya sendiri secara daily ini ya. Ini satu bikin tail candle panjang, kemudian kedua 3, 4, 5 dan terakhir ke-6 itu kemarin teman-teman bikin tail candle udah beberapa kali berusaha untuk benar-benar reclaim area di atas 25.000, tepatnya 25.200 dolar, tapi tidak berhasil. Bahkan closing tertingginya aja cuman di 24.850 dolaran, sekitar area situ. Ini saya ambil daily dari Coinbase, teman-teman ya. Dan akhirnya sekarang mengalami fase koreksinya. Jadi sama seperti pembahasan saya kemarin, jikalau memang dari area sini dia kena reject lagi, potensinya kalau dilihat secara zonasi ya, kemudian juga gunakan bantuan kakek Fibo juga, mungkin ini menjadi area yang perlu kita perhatikan atau menjadi area pentingnya lah untuk terdekatnya di kisaran box warna putih teratas ini. Di situ juga ada EMA 21 nih garis warna kuning, kemudian ada retracement atau Fibo 0,5 dan juga secara zonasi sebelumnya menjadi area resisten, become support. Ya ini di sekitaran 23.300 sampai 23.500-an dolar, sekitar area situ. Jadi ini menjadi area key levelnya untuk si Bitcoin. Apakah memang dari area situ mungkin kita lihat dia masih sedikit terkoreksi, mulai slowing down, kemudian dia mencoba naik lagi, atau dia ngambil seperti ini tapi dengan pergerakan yang atau bilang ngambil sedikit lebih bawah lagi untuk area koreksinya ya. Jadi kurang lebih seperti ini, ngambil sedikit lebih bawahnya lagi. Itu di kisaran berapa bro? Ini bisa diperhatikan di area sini. Di sini ada EMA 34 garis warna biru. Kemudian dari area ataupun zonasi sebelumnya ini menjadi area support, and then ya support lagi gitu ya. Ini juga di retracement 0,6-nya atau di sekitar 22.390 dolar sampai 22.800-an dolar. Jadi ini menjadi dua area yang perlu sekali dipantau untuk si Bitcoin, khususnya secara daily time frame. Apakah memang di sini mendapatkan reaksi, dia mulai slowing down, atau malah dia penurunannya itu agresif ya. Jadi ingat sekali lagi, kita perlu lihat untuk momentumnya itu makin lama itu mulai sedikit slowing down untuk dia lanjut naik lagi, atau malah dia istilahnya drop ini signifikan teman-teman, dan malah belum sideways gitu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan at least kurang lebih seperti ini. Ketika dia udah koreksi, ini pullback sedikit, retrace, turun lagi, kemudian di sini mulai slowing down, and then ya mungkin kita bisa lihat dari lower time frame-nya dia break baru untuk lanjut naik lagi dan lain sebagainya. Ya jadi palingan itu concern-nya untuk si Bitcoin secara daily time frame menjelang istilahnya FOMC meeting nanti malam. Oke. Nah, ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam yang kemarin juga sudah saya bahas ya ke teman-teman sekalian. Ini udah ada pembahasannya di video kemarin. Jadi memang ini dia persis banget, ini dilihat dari salah satu exchange ya. Ini lihatnya di BingX time frame 1 jamnya. Kalau di exchange lain mungkin berbeda gitu ya. At least yang perlu dipantau adalah di sini dia ngetes pada pada pergerakan 16 Februari ya, di sini di testing, kemudian di testing kembali ya, ini tepatnya 21 Februari, kemudian mendapatkan rejection. Ingat teman-teman, seperti yang sebelumnya ini ngetes pertama kali, kemudian rejection keras terjadi sampai ngetes bawah ini, kemudian akhirnya mendapatkan reaksi pemantulan kembali. Nah ini kemungkinan ataupun kita lihat ya, ini dites lagi, adanya chance untuk si Bitcoin mengulangi seperti sebelum-sebelumnya. Ya kita bisa lihat di sini. Ya ini jadi kemarin proyeksinya kurang lebih ketika dia drop, mungkin di sini adanya pemantulan karena juga di sini area support, resist, support, mungkin di sini adanya nahan. Kemudian ya asumsinya kalau misalkan dia turunnya di sini and then mantul dulu, breakdown lagi, ngetes next target yang di sekitar 24.070-an sampai 24.300-an dolar. Di situ juga sebelumnya ada support ya. Kemudian di sini ada sedikit mendapatkan reaksi juga, mantul juga. And then perlahan dia udah mengalami pelemahan momentum. Ya makin turun.
Nah, sekarang memang yang perlu dilihat adalah ini kan sebelumnya area bisa dibilang tahanan sedikit, kemudian dia lanjut rally lagi kan. Ini pertama. Lalu kedua di sini juga, teman-teman. Nih, 2 kali di testing kemudian mendapatkan reaksi yang signifikan, istilahnya ada yang ngedorong lagi harganya naik kan untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Kemudian di sini ya, di sini adanya pemantulan, di sini sempat bikin tail candle panjang, and then akhirnya naik juga signifikan teman-teman di sekitar area sini. Jadi memang di sini berarti adanya istilahnya ada nih pemain besar yang mencoba nahan penurunannya si Bitcoin. Nah, yang menariknya adalah pergerakan sekarang ini dia cenderung mengalami ataupun melanjutkan pelemahannya. Ketika di sini dia udah drop ya, kemudian dia retest mantul, and then dia ini udah drop di bawah, cuman dia bikin tail candle panjang gitu ya. Sempat retrace naik lagi, dan ini perlahan dia udah breakdown, teman-teman. Kalau diperhatikan ini sebenarnya udah breakdown dari area zona warna box putih tengah ini ya. Jadi yang mengindikasikan memang tekanan seller itu datang lebih signifikan. Mungkin juga orang-orang takut juga kan nanti The Fed mau ngomong apa, apakah nanti hawkish, market drop lagi, ya udah mendingan jual dulu lah ya, bisa aja kayak gitu. Makanya mengakibatkan harga ini cenderung turun, bahkan sampai terbreakdown dari zona keduanya ini. Jadi potensinya sama seperti pembahasan video sebelumnya gitu, potensinya dia drop, mungkin di sini adanya retrace gitu ya sebelum dia melanjutkan penurunannya lagi. Nah, target penurunannya secara time frame 1 jam masih sama teman-teman ya, di sekitaran area 23.300 sampai 23.600-an dolar. Jadi ini menjadi area next target key level untuk si Bitcoin. Apakah memang dari area sini dia mendapatkan reaksi yang sama seperti sebelumnya, dan akhirnya dia melanjutkan penguatannya lagi gitu ya, atau untuk worst case scenario-nya dari area sini malah dibablas teman-teman, malah dibablas retest untuk lanjut turun lagi. Nah, kalau misalkan lanjut turun ini secara time frame 1 jam, mungkin kita bisa perhatikan untuk area ini dulu teman-teman. Sebentar di area sini ya, ini juga area yang istilahnya bisa dikatakan ngangkat juga nih harganya. Si Bitcoin ngepam nih, datang dari sini. Ini naik gitu kan, terus ini sedikit sideways, naik lagi, nendang lagi. Ini di sekitar 22.600-an sampai 22.900 dolar. Ya, jadi ini menjadi next target jikalau memang area key level yang tadi sudah saya sampaikan itu istilahnya terendlosor atau terjebol nih teman-teman di sini ini. Jadi akan coba saya ganti juga dengan warna merah aja. Nah ini ya, jadi ini ada area urgentnya banget lah untuk si Bitcoin, apakah mampu bertahan atau tidak. Kalau mampu bertahan ya udah, at least dia mungkin adanya pemantulan lagi, ngetes lagi ke area zona selanjutnya yang sebelumnya di area support become resistant gitu ya, atau malah dibablas untuk dia lanjut turun lagi. Jadi ini key level untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam yang nanyain ya. Next ini untuk Anchor sendiri ini tweetnya sekitar 19 jam yang lalu ya. Jadi ini Twitter resminya dari Anchor. Dia ini baru berpartnership atau bekerja sama dengan Microsoft teman-teman. Ya, jadi mungkin teman-teman juga udah tahu Microsoft itu kan salah satu company yang besar banget, dan akhirnya harganya ini juga terpam parah. Nah, kalau dilihat secara daily-nya sebenarnya ini pas ngepamnya itu ketahan sama swing high terakhir pada 11 Agustus 2022. Ini udah lama banget teman-teman. Ya nggak dites lagi, dan dia udah ngepam signifikan gitu, akhirnya dia istilahnya terdecline lagi lah tuh ya, reject di area situ. Kalau kita extend ke samping pun beberapa kali ini juga menjadi area support juga. Terakhir kali ini resistant, then drop, akhirnya naik karena good news gitu, ini ngepam parah good news, kemudian reject lagi. Nah, kalau misalkan dilihat untuk secara pergerakan secara daily, ini kan daily dia udah memang overextend nih terhadap EMA 21 dan 34 ya. Jadi sooner or later antara memang dia masih istilahnya sideways aja kemudian dihampiri karena kan sifatnya lagging gitu ya, cenderung terlambat, atau malah dia memasuki fase koreksinya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan secara zonasi mungkin kita bisa ambil di sekitar area sini teman-teman. Nih, sekitar area sini yang sebelumnya menjadi area resistant become support kan biasanya seperti itu. Nah, ini di box warna putih ini secara daily-nya untuk Anchor ya. Sebentar. Nah, ini resistant, ini resistant juga become support gitu ya. Mungkin ini akan disusul juga dengan EMA 21 dan 34 gitu ya. Ini di sekitar area 0,0357 sampai 0,0412 dolar. Ini kalau dilihat secara zonasi. Nah, kalau kita tambahkan juga dengan bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high-nya dia, maka ya ini pas banget. Kita geser sedikit. Ya, ini pas banget dari swing low ke swing high-nya.
ini dari zonasi yang tadi saya sampaikan plus juga ataupun pas nih dengan retracement 0,3 sampai 0,5-nya, di mana itu golden ratio juga. Itu di sekitar 0,036 sampai 0,0411 dolar. Jadi kalau misalkan memang dia dari area sini cenderung untuk melanjutkan penurunannya atau koreksinya terlebih dahulu, at least balik lagi yang kita perlu pantau atau adalah ketika dia memasuki fase koreksinya adalah dia mulai korektif dan mulai sideways sebelum dia mungkin melanjutkan penguatannya kembali atau ngetes ke benteng tebalnya, resist kuatnya ini lagi, teman-teman, untuk si anchor ini sendiri. Jadi ini menjadi area krusial yang perlu sekali dipantau ya, untuk si anchor secara daily time frame. Mungkin buat teman-teman yang nungguin dan lain sebagainya, ini untuk pandangan secara daily ya. Kemudian kalau kita turun sedikit ke time frame 4 jamnya, ya ini belum ada pergerakan yang signifikan gimana ya, karena terakhir kali dia ke reject, kemudian dari sini mulai tersideways aja gitu. At least yang perlu kita pantau sama seperti yang pembahasan saya tadi, mungkin nanti dia membuat sebuah range ya, atau bull flag dan lain sebagainya, atau mungkin di sini mini falling wedge atau bagaimana gitu ya, atau channel. Kemudian ketika memang dia bergerak di dalam channel gitu ya, and then akhirnya dia mampu break, retest, mungkin dimanfaatkan waktu retestnya dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk Anchor quick update dan juga Bitcoinnya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.